Sejarah lengkap Sumatera Barat. Sumatera Barat adalah salah satu daerah dengan sejarah budaya yang kaya, terutama karena adat Minangkabau, sistem matrilineal, serta perannya dalam sejarah nasional Indonesia. Asal-usul dan masa prasejarah, daerah Sumatera Barat telah dihuni sejak ribuan tahun lalu. Bukti arkeologi ditemukan di Lembah Harau, Pariangan, dan gua-gua di Bukit Barisan. Secara tradisi, masyarakat Minangkabau memiliki tambo catatan adat yang menyebut asal-usul leluhur dari daerah Gunung Marapi. Munculnya peradaban Minangkabau. Menurut Tambo Minangkabau, kerajaan kuno Minangkabau berpusat di sekitar Pariangan, Padang Panjang. Kerajaan pertama disebut Kerajaan Minangkabau, dipimpin oleh Datuak Katumanggungan dan Datuak Parpatiah Nan Sabatan, yang menjadi tokoh utama perumusan adat Basandi Syarak. Syarak Basandi Kitabula. Perkembangan sosial. Sistem pemerintahan adat dibentuk dalam Luhak Nantigo, Luhak Tanah Datar, Luhak Agam, Luhak Limo Puluah Kota. Masyarakat mengenal sistem matrilineal, di mana garis keturunan mengikuti ibu. Hubungan dengan Kerajaan Besar abad 714, Kerajaan Sriwijaya 712 meter. Sumatera Barat bagian dari jaringan pengaruh Sriwijaya. Banyak jalur perdagangan lintas pegunungan menuju pantai barat. Kerajaan Pagaruyung 1417 meter. Inilah kerajaan paling terkenal di Sumatera Barat. Didirikan oleh Adityawarman sekitar abad ke-14. Dipengaruhi Majapahit dan budaya Minangkabau. Pusat kerajaan berada di Pagaruyung Batu Sangkar. Kerajaan ini terkenal dengan hukum adatnya adat Nan Salingka Nagari. Pada puncaknya, Pagaruyung menjadi pusat budaya, adat, dan sistem sosial Minang. Masuknya Islam abad 16-17. Islam masuk melalui pedagang Gujarat, Asef, dan ulama. Penyebar paling berpengaruh adalah Syekh Burhanuddin Ulakan ulama besar Minang. Islam kemudian menyatu dengan adat Basandi Syarak. Syarak Basandi Kitabula. Perang Padri tahun 1831-1837. Periode penting dalam sejarah Sumatera Barat. Awal konflik. Kaum Padri ingin memurnikan ajaran Islam. Kaum adat mempertahankan adat lama. Terjadi konflik internal Minangkabau. Intervensi Belanda. Kaum adat meminta bantuan Belanda, lalu Belanda perlahan mengambil alih wilayah Minang. Perang berlangsung panjang di banyak tempat, Koto Gadang, Bonjol, Alahan Panjan, DLR. Akhir perang dipimpin oleh Tuanko Imam Bonjol. Perang berakhir ketika Bonjol jatuh tahun 1837. Imam Bonjol diasingkan oleh Belanda dan wafat di Minahasa. Masa kolonial Belanda tahun 1837-1942. Belanda menguasai Sumatera Barat sepenuhnya. Terjadi pembentukan sistem pemerintahan nagari. Pendidikan Barat mulai masuk. Muncul tokoh-tokoh besar seperti Agus Salim, Muhammad Hatta, Tan Malaka, Buya Hamka. Sumber dikenal sebagai penghasil banyak intelektual. Masa pendudukan Jepang tahun 1942-1945. Jepang masuk tahun 1942 setelah Belanda menyerah. Banyak pemuda Minang dilatih menjadi pasukan PETEE. Kesadaran kemerdekaan semakin kuat. Masa kemerdekaan dan PRRI tahun 1945-1961. Setelah tahun 1945, sumber aktif mendukung perjuangan melawan Belanda yang ingin kembali. Tahun-tahun 1958-1961 muncul gerakan PRRI Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, berpusat di Sumatera Barat. Dipicu ketidakpuasan terhadap kebijakan pusat. Berakhir setelah operasi militer pemerintah pusat. Era modern dan pembangunan. Sumatera Barat berkembang menjadi daerah wisata, budaya, dan pendidikan. Ciri khas Minangkabau tetap terjaga. Rumah gadang, randai, adat matrilineal, tradisi merantau, kota-kota penting, Padang, Bukit Tinggi, Payakumbuh, Solok, Batu Sangkar, dan lainnya. Ciri khas Sumatera Barat dalam sejarah. Adat Minangkabau yang matrilineal. Kerajaan Pagaruyung, Perang Padre dan Imam Bonjol. Banyak tokoh pergerakan nasional lahir di Sumbar. Tradisi merantau yang kuat.